karena kami sering dimintakan masukan terhadap perda-perda KTR di daerah-daerah, ya, makanya kami merubah nama Kota Jakarta itu menjadi Indonesia, karena kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Enggak seluruhnya sih Bu, tapi udah banyak pemerintah-pemerintah daerah yang menanyakan tentang perda KTR itu. Oke. Itu sekilas tentang fakta. Kemudian untuk sosialisasi MBDK ini, Kampung Sehat ya, Kampung Sehat. Pada tahun lalu, tahun 2022 ya, fakta itu bekerja sama dengan Adinkes, dengan Komnas Pengendalian Tembakau, dengan Yayasan Kakak, dan dengan Quit Tobacco ya, itu dari Jogja, Yayasan Kakak dari Solo ya. Itu kita mengadakan Kampung KTR Award 2002 ya, Kampung Keren Tanpa Rokok tahun 2002. Nah, salah satu pesertanya Kampung Cinta itu, Kampung Cinta di RW 3 ya, Bu Dokter. Itu salah satu pesertanya. Ada 64 peserta waktu itu seluruh Indonesia ya. Nah, setelah itu selesai ya, award itu selesai, kami berpikir kalau cuman KTR aja ini enggak kurang mantap gitu. Jadi kita masukkan lagi Kampung Sehat Tanpa Rokok namanya. Ya, rencananya sih untuk tahun 2023 ini nanti awardnya tentang Kampung Sehat Tanpa Rokok. Jadi di selain Kampung Tanpa Rokok juga kampung itu sehat dari gula. Ya, oke. Mengenai gula itu sendiri, bisa tolong Joshua ini yang tadi bungkusan saya itu, yang pohon minuman-minuman. Ya. Ini peralatan saya nih Bu. Ini kalau misalkan tadi dokter nanya ini, ya ini ada teh botol, ya Bu ya. Kalau kita kan bisa melihat kadar gulanya itu dari komposisi yang ada di kemasan ini Bu ya. Ini kalau teh botol ini kadar gulanya 16 gram. Ya, tadi berapa batas konsumsi per hari gulanya? 50 gram ya. Ini 16, berarti ini harus nggak boleh lebih dari 50 gram dia harus ininya. Ya, berarti berapa nih? Nggak boleh lebih dari 4, nggak boleh lebih dari 3. Ya, karena kalau udah 3 itu udah hampir 50. Ya, jadi sehari nggak boleh lebih dari 3. Tapi kan kita itu minum itu juga bukan sekedar gulanya, bukan sekedar dari minuman, dari makanan juga ada gulanya, ya Bu ya. Seperti itu. Ini juga ada ini Coca-Cola. Coca-Cola gulanya ada 27 gram. Ya. 27 gram Bu, dengan yang kecil begini gulanya itu udah 27 gram. Ya. Jadi ini benar-benar kalau udah minum 2 udah lewat dari 50 gram. Ya Bu ya. Oke. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, Bu, ini kan sekarang nanti tahun 2045 itu Indonesia itu mempunyai bonus demografi, ya. Jadi bonus demografi itu adalah ketika tahun 2045 itu angkatan kerja di Indonesia itu banyak sekali, gitu. Jadi benar-benar produktif. Nah, tapi kalau itu kita nggak persiapkan dari sekarang, ya, bagaimana pemuda-pemudanya itu nanti tahun 2045, ya, yang rokoknya terus gitu kan, yang minuman berpemanisnya juga nggak dikontrol gitu kan,
itu bisa bahaya, Bu. Ya, sekarang penderita diabetes itu semakin muda umurnya. Ada umur tadi 0 sampai 8 tahun ada, 8 sampai 12 tahun ada. Begitu. Ya. Bisa diputar videonya, Pak Tian. Ya, kita putarkan videonya dulu nih. Ya, terus ada lagi yang lebih berbahaya, Bu. Yang lebih berbahaya lagi adalah minuman dalam kemasan, tapi dia tidak mencantumkan kadar gula, ya, dan itu diproduksi secara massal. Apa? Itu seperti kopi-kopi, haus, ya, boba juga. Boba itu dalam satu sajian itu boba, satu gelas itu boba itu gulanya itu 100 gram. Bisa dibayangkan 100 gram itu sampai 1 gelas itu. Ya, belum lagi cairannya itu 40 gram. Ya. Ya, Chat Time, haus, minum, macam-macam mereknya. Gitu. Ya, Bu. Dan itu biasanya yang disukai oleh anak-anak muda, oleh anak-anak kita. Ya, jadi makanya kita harus bisa memberi tahu kepada anak-anak kita, udahlah, nggak usah minum-minum yang begituan, ya, itu udah mahal, tidak menyehatkan. Mendingan kita minum teh manis. Teh manis kan gulanya bisa kita kontrol kan. Kalau teh manis kita mau bikin gulanya berapa sendok, bisa kita kontrol. Ya, ini kita lihat dulu videonya. Setelah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal menghantui anak-anak di Indonesia, para orang tua diminta untuk mewaspadai kasus diabetes yang bisa saja terjadi pada anak-anak mereka. Jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun di Semarang pada tahun 2021 mencapai 267 orang. Angka itu naik sekitar 40% menjadi 377 anak pada tahun 2022. Jenis kelamin penderita diabetes didominasi anak perempuan yakni 60%. Pemicu naiknya diabetes pada anak adalah pola hidup dan pola makan yang tidak sehat. Misalnya malas bergerak dan berlebihan dalam mengonsumsi fast food. Itu terjadi pada usia-usia misalnya 60 tahun. Tapi ke sini ini ternyata angka atau usianya justru semakin tambah mulai maju-maju ya. Karena apa? Ya pola hidup, pola makan yang tidak bisa dilakukan secara sehat. Gitu ya. Sementara data dari Unit Kerja Koordinasi UKK, Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, mencatat kasus diabetes mellitus tipe 1 pada anak mengalami peningkatan 70 kali lipat sejak tahun 2010 hingga tahun 2023. Anak-anak pengidap diabetes tipe 1 ini disebut tak dapat memproduksi insulin di dalam pankreasnya hingga bergantung pada injeksi insulin. Tadinya 0,028 per 100 ribu tahun 2010 ya, itu tahun 2023 itu menjadi 2 per 100 ribu ya, jadi peningkatan sekitar 70 kali lipat ini pada anak-anak ya. Itu ya. Jadi ini data di Semarang. Kalau menurut ibu-ibu di Jakarta lebih besar atau lebih kecil dari Semarang? Lebih besar. Lebih besar tuh ya. Gitu, Bu. Ya, jadi mohon ibu-ibu harus waspada ini terhadap anak-anaknya terutama, Bu ya. Kita nggak mau nanti anak-anak kita, penerus kita, generasi kita itu terkena diabetes ketika mereka di masa-masa jaya-jayanya seharusnya mereka bisa berproduksi dengan baik ya, tapi malah mereka menjadi korban dari diabetes itu sendiri ya. Demikian dari saya, kalau mau yang ditanyakan silakan. Terima kasih.